wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana. Bicara tentang promil ya, maka sebenarnya saya sendiri sudah lama nulis tentang promil ini waktu di zaman Twitter ya. Di zaman Twitter itu sudah pernah menulis tentang promil. Ya, saat itu Masya Allah, zaman-zaman ya mungkin 5-6 tahun yang lalu lah ya, kalau nggak salah itu saya masih main Twitter. Itu hashtag pun saya masih ingat saat itu. Dan ternyata itu sebuah kabar gembira sebenarnya. Jadi kalau kita bicara promil, kita berbicara tentang bagaimana memperoleh keturunan ya, pastinya kita tidak akan lepas dari Al-Quran ya. Pastinya kita tidak akan lepas dari petunjuk baginda Nabi SAW dan kisah-kisah para salafus soleh. Maka kalau kita membahas itu semua secara komprehensif ya, dan digabungkan dengan keilmuan yang ada, maka sebenarnya mudah. Saya mengatakan kenapa mudah? Karena subhanallah, orang-orang yang mengikuti promil-promil di JSR atau mungkin di akun saya itu tidak ada waktu sampai setahun ya, seingat saya. Yang saya dapatkan testimoni sih, itu nggak sampai 1 tahun ya. Ada 3 bulan, ada yang 6 bulan ya. Saya nggak tahu tadi apakah sempat ada testimoni dari mereka tadi. Kalau ada alhamdulillah ya, tapi kalau tidak ada mungkin Bapak Ibu sekalian, khususnya Ibu-Ibu bisa membaca itu di beberapa postingan-postingan yang saya share atau mungkin di akun-akun yang mensupport saya. Jadi Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, tadi ya, kalau kita bicara Quran, maka kita harus tahu ya, atau mungkin kita harus lebih banyak menelaah bagaimana Quran membicarakan tentang sosok wanita atau mungkin sosok manusia ya. Dan bagaimana solusi-solusi langit ya yang kita bisa ambil. Saya katakan solusi langit, kenapa solusi langit? Karena memang Al-Quran menjelaskan tentang itu. Contoh mungkin dalam surat Nuh. Ya, surat Nuh ini yang sering kita dengar ya. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Jadi di situ sebenarnya sudah ada kata-kata yang jelas atau mungkin informasi yang sangat jelas dari Allah bahwa kalau mau memperbanyak keturunan atau mungkin mendapatkan keturunan ya perbanyaklah istighfar. Ya, itu yang pertama. Di situ juga, dan selain dapat keturunan, di situ Allah memberikan janjinya juga kita akan mendapatkan harta, ya kan gitu, kebun yang luas, gitu ya, seperti itu. Nah, itu salah satu ya, bahasan Al-Quran atau bahasa Al-Quran untuk menjelaskan tentang promil ini, yang juga sebenarnya tadi mungkin Ustaz Umar Mita juga sudah menjelaskan ya tentang apa pentingnya, apa manfaatnya kita mendapatkan atau punya anak ya. Ini mungkin bahasanya kembali ke akidah ya. Jadi kalau kita bicara tentang akidah, mungkin bicara promilnya suka-sukanya Allah gitu kan. Bagaimana seorang Nabi Zakaria alaihissalam ya bisa mendapatkan keturunan dalam usia yang sudah sangat tua, bahkan istrinya sudah menopause. Bagaimana seorang Maryam yang bisa mendapatkan atau dianugerahi keturunan oleh Allah tanpa ada pasangan. Jadi bagi Allah sebenarnya mudah-mudah saja. Cuma sekarang pertanyaannya, seseorang yang pengen hamil tadi atau mungkin pengen mendapatkan keturunan tadi, di mana dia meletakkan itu? Itu dulu poin pentingnya. Di mana dia meletakkan keinginan atau harapan ingin punya keturunan atau anak tadi dalam kehidupannya. Masalahnya kalau dia meletakkan itu di dalam hatinya, dia meletakkan itu di dalam katakanlah jiwanya, perasaannya yang mendalam. Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi letakkan itu dalam konteks apa? Dalam konteks sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan tentang itu semua. Ya, Al-Qur'an menjelaskan bahwa istrimu, anak-anakmu bisa jadi musuh. Atau mungkin bahasa lain Al-Qur'an menjelaskan bahwa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini ya main-main aja lah. Perhiasan, termasuk anak-anak juga, karena itu bagian dari karunia, anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu poin pentingnya. Sehingga keinginan punya anak ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jangan pernah dimasukkan ke dalam hati, ya, ke dalam perasaan, ke dalam keinginan yang mendalam luar biasa, sehingga nanti bisa mengganggu keimanan. Ini pesan pentingnya, ya, pesan pentingnya. Kalau Allah mau kasih, pasti kasih, tenang aja. Jadi tiap hari itu kita happy aja. Ini banyak minta ampun, istighfar, banyak sedekah, seperti itu. Ya, nah ini bagian dari konsep akidah. Ya, kalau akidah ini kita sudah pahami, Bapak Ibu sekalian, maka asik kita, aman kita, tenang kita, nggak pusing-pusing gitu. Ya, sehingga ada waktunya sudah memang Allah merasa ini saatnya hambaku dikasih, kasih aja dengan sangat mudah. Bahkan mungkin cuma sekedar minum madu, tapi hatinya sudah lebih terpaut dengan Allah, hatinya justru lebih terpaut dengan amal ibadahnya, zikirnya, sholatnya, puasanya, sodakohnya, sholat malamnya, semua diperbanyak. Tapi bukan cuma sekedar untuk mendapatkan anak.
Terlalu kecil kalau cuma sekedar ibadah-ibadah itu dikerjakan untuk mendapatkan atau memperoleh anak saja. Boleh nggak minta sama Allah dengan doa? Boleh, tidak masalah. Silakan saja dengan doa. Kita mungkin sodako, ya Allah mudahkan dengan sodakonya menjadi wasilahku untuk bisa punya anak. Boleh, tapi terlalu kecil permintaan itu kalau cuma bicara tentang keinginan punya anak. Gitu ya. Nah, ini hal seperti inilah yang harus ada dalam benak kita sehingga kita buang semua perasaan-perasaan yang hubungannya sama duniawi dulu. Ya, kita letakkan itu di mana? Di tangan sajalah. Ya, kita letakkan itu bukan di hati kita. Sehingga nanti apa? Kalaupun nanti Allah kasih, kita udah anteng. Maksudnya nggak terlalu nggak terlalu heboh yang luar biasa. Sebab apa? Nanti masalahnya, misalkan 12 tahun nggak punya anak, subhanallah, ya. Tiba-tiba Allah ambil anak itu, ya. Allah lebih sayang dia. Lalu si ibu dan orang tua atau mungkin si bapak ibu anak ini akhirnya gara-gara Allah ambil itu dan kecintaan mereka yang luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla atau kepada anak tadi, itu membuat mereka akhirnya depresi. Membuat mereka akhirnya apa? Macam-macam lah hal-hal yang berhubungan dengan baperan segala macam. Jangan dulu sekalian. Ya, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim, ya, Masya Allah, kita bisa belajar dari situ. Ya, jadi rahasia promil itu letak sebenarnya dasar utamanya adalah bagaimana kita meletakkan keinginan kita memiliki anak atau mungkin mendapatkan keturunan tadi di dalam katakanlah bingkai kehidupan kita atau dalam diri kita. Apakah kita meletakkannya dalam hati atau kita meletakkan dalam tangan saja? Karena toh tadi Ustaz Umar Mita juga menjelaskan, toh peluang untuk mendapatkan anak itu atau mengerjakan kebajikan dalam rumah tangga itu sangat banyak, bukan hanya punya keturunan. Gitu loh. Jadi kalau itu kita pahami dan kita lepaskan, kalau mungkin bahasa let it go gitu kan, buang dulu perasaan itu yang terlalu kuat terhadap itu, Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah tenang aja. Ya, Allah akan kasih. Allah akan dengan mudah kasih. Saya katakan wallahi, demi Allah, banyak teman-teman yang ngikut promil dan baca-baca postingan saya. Kalau Anda tanya sama mereka apa sih yang dimakan, nggak ada yang sama. Coba tanya. Ada yang makan minum kunyit, ada yang makan ini segala macam, nggak ada yang sama satupun. Artinya apa? Bukan masalah ininya. Paham ya? Bukan masalah apa yang mereka makan. Tapi bagaimana mereka meletakkan itu, yang meletakkan keinginan punya anak atau keturunan tadi itu di dalam kehidupan mereka. Seperti itu. Ya. Nah, tapi saya akan berikan poin-poin pentingnya. Bagaimana kita bisa berusaha, bagian dari ikhtiar atau bagian dari doa atau mungkin ya hal yang kita pengen kejar dalam hidup berupa promil ini, apa sebenarnya poin-poin penting yang kita bisa lakukan. Nah, ini insya Allah ada rahasianya ya. Alhamdulillah saya dalam perjalanan saya berkecimpung lah di dunia Tibu Nabawi ya, atau mungkin sekarang kita membahasakannya jurusnya Rasulullah seperti ini ya. Itu ya saya mencoba merangkum itu maksudnya hal-hal yang berhubungan dengan apa yang saya pelajari ya. Kemudian di dunia kedokteran, kemudian saya mencoba menghubungkan lagi dengan apa yang saya pelajari di dunia non kedokteran gitu kan, dunia katakanlah tradisional lah misalkan seperti itu yang kalau boleh sebut, bukan kalau katakanlah di dunia sana sebutnya non tradisional seperti itu ya. Dan ternyata hasilnya itu Masya Allah sekalian. Ya, nah lagi-lagi konsepnya adalah apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Pertama, ya saya mau nggak pakai slide, karena kalau pakai slide nanti panjang. Ya saya kasih poin-poinnya aja. Yang pertama adalah di surat Al-Baqarah ayat 223, Allah katakan bahwa istrimu adalah ladang bagimu. Itu poin pentingnya. Oke ya. Al-Baqarah ayat 223. Allah menjelaskan di situ bahwa istrimu adalah ladang lempatmu bercocok tanam, bisa kamu datangi kapan saja kata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Mu'minun Bapak Ibu sekalian, ya. Allah katakan di situ walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan kami ciptakan manusia dari tanah. Jadi ada dua kata itu, ada ladang, ada tanah. Jadi manusia itu konsistensinya ya tanah gitu kan, dan istri itu ibarat ladang tempat bercocok tanam suaminya. Nah, dua pesan ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, yang kita bisa rangkum nanti, kita bisa kita bisa kawinkan. Ya, kita bisa kawinkan dengan sebenarnya bagaimana sih cara promil katakanlah sesuai dengan kaidah Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan katakanlah atau mungkin disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ternyata itu simpel sekali. Kalau kita bicara ladang, ya, kalau kita bicara ladang dan tanah, ya ladang itu kan tanah, gitu kan. Maka Anda bayangkan ada tanah seperti ini, kemudian ada bibit yang mau ditanam, ya. Ada bibit yang mau ditanam. Jadi, bibit yang mau ditanam ini tidak akan bisa ditanam di suatu ladang atau lahan. Jadi, kalau lahannya nggak siap. Oke, yang pertama. Yang kedua, bibitnya pun, kalau bibitnya nggak bagus, nggak bisa tumbuh di sini. Gitu ya. Jadi, baik itu bibitnya, baik itu bibit, baik itu ladangnya, dan yang menanamnya. Yang menanamnya, katakanlah si pemilik ladang ini orangnya marah-marah terus, gitu kan. Yang nanam bibit ini juga waktu nanam ngomel-ngomel terus, nggak bakal tumbuh itu tanaman. Ya,
Maka kenapa istighfar itu menjadi sesuatu yang sangat disunahkan atau mungkin sangat diperintahkan, karena untuk meredam emosi, meredam perasaan-perasaan yang tidak baik dalam tubuh seseorang atau jiwa seseorang. Ya, nah itu pertama, itu dasarnya. Lalu Bapak sekalian, kalau kita bicara ladang, ya, kalau kita bicara tanah tadi, maka tanah itu dalam tubuh manusia, sebenarnya dia bisa dikatakan lambang, perwakilan organnya adalah lambung atau perut lah, atau pencernaan kita. Ya, jadi ladang itu pencernaan atau perut kita, gitu loh, atau lambung kita, karena seperti itu. Ya. Nah, maka subhanallah ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana membersihkan ladang, sebagaimana lahan yang kita mau tanam kita harus gemburkan dulu, kasih pupuk dulu, maka konsep pertama yang yang biasa saya sampaikan kepada mereka, kalau Anda mau nanam bibitnya tadi, ke lahan tadi, maka yang harus Anda kerjakan, ini dipuasakan atau ini dibersihkan dengan puasa. Ya. Dan ternyata based on research, ya, jadi berdasarkan riset, Anda tinggal baca aja bagaimana efek puasa terhadap fertilitas atau terhadap kesuburan seseorang itu ternyata meningkatnya luar biasa. Ya, maka kata kuncinya apa dalam keadaan puasa itu sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, itu saat yang mungkin kalau bahasa clearing atau pembersihan lahan itu di situ letaknya sebenarnya. Baik itu si suaminya atau mungkin istrinya atau suaminya sama-sama. Dan yang terjadi ketika orang berpuasa, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi adalah jiwanya tenang. Orang puasa nggak mungkin mau umpat-umpat. Orang puasa, ya jelas nggak bisa makan. Dan nggak bisa makan pada waktu tertentu. Dan tidak makan itu adalah cara tubuh untuk membersihkan sel-sel yang sudah rusak. Pernah mungkin mendengar kalimat atau kata autofagi, ya? Autofagi itu adalah tubuh kita bisa memakan sel-sel yang rusak. Catatannya apa? Kalau kita lapar, kalau kita puasa, itu tidak akan bisa terjadi kalau tubuh dalam kondisi perutnya kekenyangan. Gitu loh. Seperti itu, ya. Jadi Bapak sekalian, konsep pertama tadi bersihkan, ya, bersihkan. Jadi dasar pertama bersihkan dengan cara puasa. Puasa dari apa? Ya jelas kita puasa tidak makan, tapi juga yang harus Anda pahami, Anda atau kita juga harus puasa dari yang haram. Dari yang haram. Jadi maksudnya coba dicek mungkin dalam apa yang dimakan oleh suami atau istri itu tadi, ya, atau si pasutri tadi, kira-kira itu adakah sumber makanan atau yang mereka masukkan ke dalam mulut mereka itu yang tidak halal. Kalau tidak halal pasti akan muncul masalah. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, puasa dari yang tidak baik. Jadi kalau kita bicara bersih-bersih itu jelas-jelas lah. Kalau Anda mau bersih badannya, bersih pencernaan atau land clearing atau mungkin usus kita tadi, ya Anda juga atau kita juga harus mempuasakan diri kita untuk tidak mengkonsumsi yang tidak baik, yang tidak thayyib seperti itu. Gimana mau cerita kita bisa, ini bicara ikhtiar ya, kita bicara tentang teori-teori dulu. Ya, meskipun sebenarnya ya, berarti kalau ada orang, ternyata ada tuh orang yang makan yang tidak sehat lah gitu ya. Ternyata bisa juga dia hamil, ya, itu kembali suka-sukanya Allah. Kita bicara tentang bagaimana memantaskan diri dulu, ya. Ya, kenapa? Karena Allah lebih tahu ya apa kebutuhan kita, itu pesan pentingnya. Ya. Dan kita pun memantaskan diri untuk itu. Ya, jadi puasa dari yang tidak baik. Ya, tiap hari yang dimakan bakso, mie ayam, makanan olahan. Yang saya lihat ada chatnya terakhir bahas bakso mie ayam. Yang diingat makanan mulu ya. Baik. Jadi puasa dari makanan-makanan yang tidak baik, ya. Dan problem di wanita itu, Bapak sekalian, ya. Kalau khususnya wanita ya, mereka tuh kan karena kecenderungan mereka manusia hormon. Perempuan tuh manusia hormon. Kita masuk makhluk emosi gitu kan. Dan wanita kecenderungannya memang mereka lebih banyak dominasi emosi, ya, perasaan mereka daripada logika mereka. Nah, banyak masalah yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya, itu ternyata diakibatkan oleh karena ketakseimbangan di pencernaan mereka gara-gara makanan-makanan yang menyebabkan salah satunya atau sindromnya namanya leaky gut. Mungkin pernah dengar leaky gut, ususnya bocor, ya. Dan leaky gut ini sebenarnya faktor dominasinya atau faktor penyebab utamanya paling banyak itu tepung-tepungan. Yang pertama, yang kedua ya gula pasir, ya. Kemudian makanan-makanan yang yang potensinya mengandung hormon-hormon tertentu, ya. Itu mungkin Anda harus perhatikan dan puasa dari itu semua, ya. Nah, baru yang terakhir puasa dari yang tidak, atau mungkin puasa untuk tidak berlebihan dalam hal makanan. Jadi kurma bagus, madu bagus, tapi dia kalau tidak atau dikonsumsi berlebihan maka dia akan jadi masalah buat tubuh kita, ya. Jadi itu yang
ketiga. Kemudian line clearing, bersih-bersih yang selanjutnya yang Anda bisa lakukan itu adalah dengan cara berbekam. Maka ada urutannya, kan pernah saya bilang 13, 14, 15 pada tanggal setiap bulan. Sudah Rasulullah SAW jelaskan kepada kita semua. Dan 13 itu kita disunahkan berpuasa, 14 berpuasa, 15 berpuasa, ya. Dan 16-nya kita istirahat, baru masuk ke tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21-nya kita disunahkan untuk berbekam. Tanggalan Islam ya. Urutannya kayak begitu. Jadi sudah bersih-bersih ini kita kita lakukan ya pembersihan berikutnya berupa pembekaman. Ya maka bagaimana bekam itu sampai menyebabkan atau menguatkan promil? Karena bekam itu sendiri Bapak sekalian. Kalau tadi mungkin Dr. Meti sempat menjelaskan tentang keseimbangan gitu ya, tentang bagaimana makanan-makanan yang tidak sehat itu akhirnya menyebabkan elektron itu terpisah, radikal bebas segala macam. Nah, bekam ini dia menguatkan kembali itu dengan cara menciptakan suatu antioksidan yang ada pada tubuh kita yang kita kenal sebagai endogen antioksidan. Jadi endogen antioksidan ini ya yang ada pada diri kita itu dipicu dengan adanya proses pembekaman. Sehingga nanti diseimbangkan lagi sel-sel ya elektron-elektron kita yang tadi sedang terpisah. Ya, atau mungkin kita kenal itu ya radikal bebas di dalam tubuh kita itu yaitu dipisahkan, dikasih pasangannya. Ya, itu salah satu cara dengan cara berbekam. Itu sebabnya Nabi kita SAW menjelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 menyembuhkan penyakit. Ya, menyembuhkan penyakit. Jadi kalau ada janji Allah atau janji Rasul pada satu kalimat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, maka kita menagih janji itu kepada Allah Azza wa Jalla. Menagih. Ya, jadi contoh misalkan gini, Nabi mengatakan bahwa madu itu ada kesembuhan. Maka ketika Anda minum madu, jangan cuma sekedar minum madu, minta sama Allah, ya Allah sembuhkan diriku dari penyakitku dengan madu ini. Sembari apa? Tidak cukup cuma sekedar minum madu, tapi kita harus perbaiki makanan kita tiap hari. Itu sebabnya ada orang pernah yang dia mengadu pada Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, perut saudaraku sakit, kata dia. 3 kali dia bolak-balik, terus Nabi bilang apa? Sampai 3 kali kan nggak sembuh-sembuh, terus Nabi bilang apa? Perut saudaramu itu yang berdusta, bukan madunya yang keliru. Jadi kalau kita minum madu itu pantas-pantasin juga. Bapak sekalian, diri kita itu dengan cara kita juga menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita dengan cara mengkonsumsi makanan yang halal yang baik. Ya, tadi ya kita tahu. Memang ada apa dengan bakso gitu kan? Ada apa dengan bakso? Ada apa dengan mie ayam? Kan gitu. Bukan masalah nggak boleh, itu halal, makanan halal, insya Allah halal. Ya, tapi masalahnya tadi, kalau Anda makan itu kira-kira dia berefek nggak ke badan secara kesehatan? Ya. Kalau cuma sekedar makan-makan ya sekali seminggu, sekali sebulan atau mungkin jarang-jarang juga, ya silakan aja. Itu mah masalah tiap hari makan bakso, tiap hari makan mie ayam, tiap hari makan cilok, tiap hari makan cireng, tiap hari makan pempek gitu kan. Emang nggak boleh makan pempek? Boleh, siapa nggak ada yang melarang. Cuma masalah tepungnya Bapak sekalian. Ya tepungnya itu ya Nabi juga punya tepung ya. Tepungnya Nabi itu kan talbinah namanya ya. Bukan tepung terigu atau tepung seperti yang kita makan sekarang. Jadi seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya Bapak sekalian ya, setelah tadi kita bicara line clearing bersih-bersih tadi itu ya, dan termasuk juga Anda mungkin mulai rutin berjemur, mulai rutin mengkonsumsi makanan-makanan yang menguatkan, saya akan jelaskan di poin berikutnya ya. Nah, baru kita mulai, kalau kita bicara ladang, setelah siap ditanami, digembur-gemburin segala macam, yang mau masang atau mungkin mau naruh bibit atau benih di ladang itu juga dalam kondisi yang fit. Nah, supaya dia lebih cepat tumbuhnya si bibit tadi atau benih tadi, maka berilah pupuk. Gitu loh. Berilah pupuk. Konsepnya gitu aja sebenarnya. Pupuk apa yang paling bagus untuk ladang kita ini? Ya, sebenarnya kalau pakai bahasa umum ya, maka semua yang Allah ciptakan, atau mungkin bahasa saya kalau di postingan itu, produk ciptaan Allah, itu semuanya memiliki elektron yang berpasangan. Makanya saya bilang, yaudah makan aja semua, tapi jangan berlebihan. Contoh mungkin, bawang putih bisa bikin itu nggak? Bisa baik nggak buat promil? Bagus bawang putih. Baca aja penelitiannya. Atau mungkin kita bicara kacang-kacangan begini ya, ada kacang almond kayak begini, bagus, makan aja. Itu konsep umumnya. Tapi memang ada produk-produk yang memang Allah khususkan atau mungkin disebutkan oleh Nabi kita alaihissalam yang memang sangat baik untuk membantu promil ini. Dan dari berbagai rangkuman tadi atau rangkuman produk-produk itu semua, saya mendapatkan sebuah sebuah kesimpulan bahwa memang produk terbaik ya untuk promil ini adalah semua produk yang Allah ciptakan dari turunannya produk lebah. Berarti madu kan? Madunya, propolisnya, bipolennya, royal jelly-nya, sarang madunya,
Ya, bahkan kalau ketemu lebahnya lebah-lebah muda itu bisa dimakan sebenarnya. Saya dulu pernah makan, tapi sudah bentuk serbuknya. Itu rasanya memang kayak susu, dan itu protein asam amino tingginya luar biasa itu semua. Ya, jadi baru kita masuk ya, tadi beri pupuk ya, beri pupuk. Ya, beri pupuk itu, dan pupuk ini yang dia pupukin sebenarnya lahannya dipupukin, pencernaan diperbaiki, sperma diperbaiki, ya, kemudian apa tuh namanya, ovumnya juga diperbaiki, ya, pupuk tadi, ya. Jadi kayak kurma-kurma seperti ini gitu kan, ya, menjadi salah satu makanan terbaik untuk promil. Makanya biasanya saya memang menyarankan ada tiga produk yang tidak boleh lepas ya sebagai bentuk ikhtiar kita untuk promil ini. Yang pertama adalah madu, yang kedua adalah kurma, yang ketiga adalah zaitun. Ya, jadi lemaknya di situ ya, ada asam amino di situ, ada serat di situ ya, ada enzim, komplit semua pada di situ ada semua ya. Jadi fungsi mereka ini sebenarnya ya, ketika orang sudah merutinkan berpuasa, puasa sunnah ya, atau mungkin sekarang orang-orang barat mengenalnya ada intermittent fasting, nggak usah ribut-ribut atau ribet-ribet intermittent fasting, udah mah kita ikutin puasa sunnah aja. Puasa sunnah Rasulullah itu sebenarnya kan simple. Anda intermittent fasting, kita puasa dari jam 4, katakanlah kita sahur itu kan jam 4, kemudian kita baru berbuka pada jam 6, berarti sudah sekitar 14 jam kita berpuasa, terus kita makan, habis itu mungkin makan setengah jam lah, habis itu apa makan lagi? Ya umumnya sih tidak, udah cukup penuh perutnya, berarti kita puasa lagi kan sampai paginya, maka itu intermittent fasting sebenarnya. Tidurnya kita itu kan sudah intermittent fasting. Maka dalam Islam, orang yang sukses itu bukan orang yang sedikit tidurnya. Orang yang sukses itu adalah orang yang mengikuti tidurnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan termasuk dalam proses promil ini pun sama, ya. Semua hal-hal yang berhubungan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW kerjakan semua. Itu poin pentingnya. Tidurnya Nabi ikutin, bangunnya Nabi ikutin, sholat malamnya Nabi ikutin, zikir Nabi ikutin, sholat ikutin semua. Ya, maka nanti akan ada keberkahan dari Allah kepada kita semua dari itu. Ya, baik. Jadi apa tuh namanya? Tadi ya tentang bekam puasa ya, tadi menguatkan apa dari produk. Makanya banyak yang kemudian saya coba tarik lagi, terus apa yang Allah ciptakan. Jadi di luar dari yang Allah ciptakan di mana tuh di negeri lain, misalkan kurma kan nggak tumbuh secara baik di Indonesia ya, tumbuhnya di Timur Tengah sana. Maka Allah juga menciptakan yang memang disesuaikan dengan kondisi tempat. Nah, maka disitulah letaknya ya. Ya, jadi di situ saya mendapat oh ternyata kalau kita bicara promil, maka semua jenis yang Allah ciptakan pada satu tempat itu yang mengandung khasiat untuk meningkatkan atau memperbaiki metabolisme tubuh kita. Itu Anda makan aja, ya. Ada yang pakai misalkan ramuan ultimate kunyit gitu kan, kunyit, kemudian serai, kemudian jeruk nipis gitu ya. Atau juga ada yang kemarin pakai resep POS yang saya share itu, ya Power of Six itu sebenarnya resep buat promil juga. Ya, jadi kalau teman-teman mau pakai itu insya Allah sangat powerful juga itu, ya. Itu banyak herbal-herbal yang saya nyebutnya itu raja-raja herbal, king herbal gitu kan. Di situ pada ramuan itu ada jahe, ada kayu manis, ada temulawak segala macam, kurkuminoidnya tinggi di situ ya. Jadi itu salah satu yang kita bisa lakukan. Jadi maksud saya jadi apa yang Allah ciptakan di negeri kita ini menjadi salah satu pilihan kita untuk bersyukur dengan nikmat Allah yang Dia berikan kepada kita semua. Sehingga ya kayak kunyit, jahe, lengkuas, serai ini semua Bapak sekalian, ini resep promilnya gitu kan. Ya, resep promil. Jadi kalau ada yang tanya nanti kunyit bikin kering ya, kalau kunyit bikin kering ya ibu bapak kita dari zaman dulu mungkin nggak banyak anak kayak kita zaman sekarang. Ya. Kayak zaman sekarang kan nggak banyak anak kayak zaman saya lah gitu kan. Ibu bapak-bapak kita tuh anaknya ada 5, 7 gitu kan, Masya Allah. Coba aja tanya apa yang mereka makan, ya. Saya sangat yakin mereka tidak akan menjawab, wah tiap hari kami makan sosis, tiap hari makan nugget, tiap hari makan pizza, tiap hari makan apa segala macam yang era-era zaman sekarang makanan olahan itu. Bahkan subhanallah kemarin saya lihat ada satu diskusi dokter-dokter di Amerika itu, mereka membahas tentang bagaimana produk fast food ya, dan produk-produk dairy ya, produk-produk dairy itu berasaskan dari susu sapi peternakan itu ternyata mempengaruhi keseimbangan hormon pada tubuh manusia. Bahkan maaf itu di situ diperlihatkan gitu kan, ada foto ada seorang laki-laki yang masya Allah ya, subhanallah, maaf payudaranya itu seperti payudara perempuan ya, laki-laki. Kenapa? Karena keseimbangan hormon. Jadi subhanallah begitu. Jadi Bapak sekalian, produk ciptaan Allah seperti ini ya sebenarnya kalau kita bicara pada konteks mereka sebagai supplier ion atau elektron supplier, ya maka mereka supplier elektron ya. Tapi ya mereka juga sebenarnya makanan bagi bakteri-bakteri yang ada pada pencernaan kita. Jadi
kalau dibilang apa tuh namanya, cara menjaga bakteri dan menjaga keseimbangan mereka itu ya makan apa yang Allah ciptakan tadi, terutama makanan-makanan yang tidak banyak pengolahan, ya, jadi seperti itu. Nah, jadi dari apa tuh namanya, dari tiga ya, dari mungkin beberapa yang saya sampaikan ini, mungkin saya coba ambil kesimpulan biar nanti teman-teman bisa mudah ya, memudahkan Anda untuk katakanlah berikhtiar. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, jangan jadikan ini sebagai tujuan ya, tujuan yang sangat-sangat mendominasi jiwa, nanti bahaya, malah nanti bisa terganggu jin nanti ya, sebagaimana kemarin ada saya cerita tentang batu ya, batu-batu yang dulu sempat populer di Indonesia. Jadi 4 konsep promil ini saya coba apa namanya, ringkas ya, atau mungkin saya coba rangkum saja. Yang pertama ya, bersihkan hati, kuatkan akidah ya, dan pahamilah bahwa anak itu adalah amanah ya, anak adalah aset kita, titipan dari Allah, dan pernikahan itu adalah ladang pahala yang tidak putus ya. Jadi Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah lebih tahu. Kalau dikasih anak, alhamdulillah, senyum aja gitu. Nggak dikasih anak, alhamdulillah juga, selesai. Nah, kalau memang sudah kayak begitu, kita udah let it go, aman kita. Ya, kita tidak meletakkan keinginan-keinginan yang berlebihan, karena Allah jauh lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh ciptaan daripada kita sendiri. Kita kan ciptaannya, seperti itu. Ya, dan jangan biarkan keinginan atau harapan punya anak ini menjadi fitnah dalam dunia Anda, jangan. Fitnah itu maksudnya jadi cobaan gitu, terlalu berlebihan, jangan, nggak usah, biasa aja lah. Ya, seperti itu ya. Nah, yang kedua ya, konsep yang kedua adalah bersihkan ladang ya, bersihkan ladang tanah tadi dengan puasa, dengan bekam, termasuk juga tadi lupa saya sampaikan, di situ Anda mungkin juga perlu membiasakan atau mungkin perlu juga memasukkan di situ konsep atau mungkin makanan-makanan berbasiskan atau minuman berbasiskan probiotik ya, fermentasi itu juga sangat baik untuk membantu ini. Dan yang ketiga, isi dengan produk ciptaan Allah. Ya, halal thayyib ya, tidak berlebihan, rempah rimpang ya, ada kurma ya, lemak-lemak yang baik seperti zaitun, mungkin juga di kacang-kacangan itu ya, bisa Anda pakai ya, seperti itu. Kemudian yang keempat ya, tawakal. Udah selesai gitu. Ikhtiar sudah jalan ya, termasuk ya, gunakan ikhtiar-ikhtiar langit ya. Gunakan ikhtiar-ikhtiar langit. Dalam bentuk apa? Sedekah. Lakukan sunnah-sunnah Nabi yang belum pernah kita kerjakan. Minta doa pada anak yatim. Jadi daripada menghabiskan uang untuk beli ini itu segala macam yang belum tentu jelas ya. Kalau kadang-kadang saya katakan ya, lebih baik Anda habiskan uang Anda, sisihkan itu atau belanjakan itu jalan Allah untuk pondok, untuk anak yatim, fakir miskin, duafa, dan minta doa mereka untuk Anda diberikan keturunan. Seperti itu. Jadi akhirnya hidup kita itu tenang, Bu sekalian. Ya, tenang kenapa? Tenang karena memang bukan itu tujuan bukan sekedar itu tujuan dari pernikahan, kan gitu tadi Ustaz Umar kita menjelaskan. Ya. Kita punya tujuan lain yang jauh lebih besar dari itu ya. Maka apa tuh namanya, beberapa poin-poin ini bisa Anda pakai ya, dan insya Allah ikhlaskan niat karena Allah ya. Dan goal akhirnya, kalaulah nanti punya anak, maka Anda atau kita sebagai orang tua harus mengambil tugas atau amanah yang sudah Allah sampaikan atau firmankan dalam Al-Quran berkaitan dengan mendidik anak, yaitu apa? Yaitu doa yang sering kita baca atau kita dengar, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita punya anak bukan untuk mendidik dia menjadi seorang dokter, bukan. Menjadi seorang katakanlah pilot atau apapun profesi-profesinya, bukan. Kita diberi amanah oleh Allah untuk mendidik anak kita menjadi pemimpin. Itu menjadi pemimpin. Untuk mendidik seorang anak menjadi pemimpin, Bapak-Ibu sekalian, ya, maka tidak akan mungkin bisa diberikan kepada orang-orang yang tidak bisa memimpin dirinya. Tidak akan bisa. Memimpin dirinya dia nggak bisa, gimana mau dikasih anak? Gitu. Allah memberikan itu karena Allah jauh lebih tahu daripada kita. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah memahami ya, menjalani ini semua itu dengan bahasa-bahasa keimanan ya, apa tujuannya, apa keinginan Allah, kehendak Allah dari ini semua, apa yang Allah inginkan dari ini semua dalam kehidupan perjalanan kita, katakan ada yang promil atau apapun itu, maka kita akan lebih tenang hidupnya ya, lebih tenang hidupnya ya, sehingga nanti promil itu menjadi ya, ada ikhtiar yang kita kerjakan, tapi subhanallah ketika jauh lebih besar hal-hal yang berhubungan dengan Allah yang kita kerjakan, bisa jadi ya subhanallah ya, minum kunyit hanya kunyit doang gitu misalkan, hanya minum serai doang, katakanlah dia makan bawang putih dimasukin dalam sup segala macam, ternyata di situ Allah memberikan keturunan ya. Allah begitu mudah menjadikan sesuatu kalau dia berkehendak ya.
Terakhir mungkin sebelum saya kembalikan pada moderator ya, salah satu nabi ya, saya pernah disebutkan dalam sebuah kisah, beliau itu sakit. Karena nabi tersebut berdoa pada Allah untuk diberi petunjuk ya, apa obat yang bisa diberikan kepada dirinya, atau mungkin untuk dia konsumsi agar dia bisa sembuh. Dan Allah mewahyukan kepada nabi tersebut untuk memakan tumbuhan-tumbuhan tertentu ya. Kemudian dengan izin Allah, nabi tadi akhirnya sehat kembali. Tak lama kemudian beliau sakit, sekalian, lalu subhanallah ya, ternyata beliau langsung meminum tumbuhan yang dulu dia pernah minum pada sakit yang pertama, karena sakit yang kedua itu jangan sakit yang sama, dan ternyata saat itu tidak sembuh. Poin pentingnya apa? Ya, di yang kedua tidak ada doa. Tapi yang di pertama, sang nabi tadi ya memasrahkan dirinya kepada Allah ya. Akhirnya Allah kasih petunjuk kepada dia untuk mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan tertentu. Saya kira mungkin cukup. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat, dan saya kembalikan lagi. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار